Pemirsa, seorang relawan Anies Muhaimin menurunkan paksa bendera Nasdem di markas Timnas Amin Jakarta. Hal ini dilakukan karena mereka kecewa sikap Partai Nasdem yang menerima hasil pemilu 2024. Beginilah aksi nekat yang dilakukan Zaki, seorang relawan Anies Muhaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri atau FKPPI. Zaki berusaha menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera parpol koalisi perubahan lainnya di markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Upaya tersebut sempat dicegah oleh relawan lainnya hingga bendera Partai Nasdem sempat dibiarkan menggelantung setengah tiang. Zaki sengaja menurunkan bendera tersebut lantaran kecewa dengan sikap Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Dia pun menuding sikap Partai Nasdem sama saja dengan bergabung bersama para pelaku kecurangan pemilu. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan. Setelah sempat bersih tegang terkait aksi nekat Zaki, kini bendera Partai Nasdem kembali berkibar bersama parpol koalisi perubahan di markas Timnas Amin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 partai politik gagal ke Senayan dengan jumlah total suara hingga 17,3 juta pemilih. Sementara itu, ada 8 partai besar yang akhirnya lolos ambang batas parlemen. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil pemilu legislatif 2024. Sebanyak 8 partai dinyatakan lolos ambang batas parlemen, 4% dan lolos ke Senayan. Kedelapan parpol yang lolos ambang batas parlemen 4% diantaranya. PDI Perjuangan memenangi Pileg 2024, meraih 26,3 juta suara atau 16,72%. Di peringkat kedua, Partai Golkar yang meraup 23,2 juta suara atau 15,29%. Peringkat ketiga, Partai Gerindra yang meraih 20 juta suara atau 13,22%. Disusul Partai Kebangkitan Bangsa di posisi keempat dengan 16,1 juta suara atau 10,62%. Di peringkat kelima, ada Partai Nasdem yang mendapat 14,6 juta suara atau 9,66%. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera 12,7 juta suara atau 8,42%. Partai Demokrat di posisi ketujuh dengan perolehan 11,2 juta suara atau 7,43%. Terakhir di peringkat ke-8, Partai Amanat Nasional yang mendapat 10,9 juta suara atau 7,42%. Sementara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 harus keluar dari kursi parlemen karena perolehan suara tidak sampai 4%, yakni 3,87% atau 5,8 juta suara. Hasil ini merupakan perolehan suara di 38 provinsi dengan total keseluruhan 151.796.631 suara sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo menggelar konferensi pers pernyataan sikap terkait penetapan hasil pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal itu sekaligus mengungkapkan adanya permasalahan dalam pemilu 2024. Semuanya juga penuh dengan catatan. Yang barang tentu dengan hasil keputusan KPU terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang semalam sudah ditandatangan dan diumumkan. Intinya adalah Partai Perindo terus mendorong agar hak angket akan dilakukan percepatan dan hak angket itu adalah satu-satunya yang menjadi perangkat untuk mengurai sebuah kecurangan-kecurangan atau praktek-praktek pemerintah yang telah melanggar, yang telah merugikan banyak pihak.
dan tentu dengan praktek-praktek kecurangan itu yang berpengaruh keras terhadap hasil dari pemilu. Yang kedua, kita juga mendorong dengan berbagai macam kecurangan-kecurangan yang tampak, misalkan terkait dengan Sirekap, walaupun itu sebagai alat bantu, tetapi itu adalah acuan yang dipakai oleh masyarakat, oleh partai politik. Banyak sekali C hasil yang blank yang ditampilkan tidak diganti dengan C hasil yang murni, yang aslinya, dan kita juga tidak bisa membuktikan apakah C hasil itu juga menjadi C hasil yang otentik atau C hasil yang sudah direkayasa yang itu dimasukkan. Jadi memang penuh manipulasi dan penuh dengan ketidakpastian. Pemirsa, komedian Komeng meraih suara tertinggi dalam Pileg DPD Jabar 2024. Komeng yang meraih lebih dari 5 juta suara bahkan mencetak rekor suara tertinggi dalam sejarah Pileg DPD di Indonesia. Komedian kondang Alfiansyah Komeng memperoleh suara terbanyak dalam pemilu DPD Jawa Barat 2024. Komeng memperoleh sebanyak 5.399.699 suara. Suara tersebut sekaligus memecahkan rekor suara terbanyak dalam Pileg DPD tidak hanya di Jawa Barat, namun juga di Indonesia sepanjang masa. DPD hari ini untuk 4 suara terbesar, untuk yang pertama ada di Alfian Komeng ya, dengan perolehan kurang lebih 5 juta suara. Selain DPD, pihak KPUD Jawa Barat juga telah melakukan rekapitulasi suara Pilpres, DPR RI, DPRD Jawa Barat, dan kota kabupaten. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali menanggapi kabar dirinya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Namun lagi-lagi Jokowi tidak menjawab secara pasti. Dan berikut kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo. Ditemui di sela-sela kunjungan kerja di Pontianak pada Kamis lalu, Jokowi kembali mendapat pertanyaan dari wartawan terkait kabar akan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi tidak menanggapinya secara jelas. Apakah kabar tersebut benar atau tidak? Jokowi hanya menjawab sambil tertawa, "Saya saat ini hanya ketua Indonesia saja." Saya sementara ini ketua Indonesia saja. Sebelumnya Jokowi pernah ditanya wartawan pada kunjungan ke Mabes TNI Cilangkap pada akhir bulan Februari lalu perihal bergabung ke Golkar. Jokowi saat itu menjawab secara berkelakar kalau dirinya setiap hari masuk istana. Sementara Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, saat dikonfirmasi di DPP Partai Golkar pada Minggu 10 Maret lalu, hanya menyebut hubungan Partai Golkar dan Jokowi sudah dekat dan menyebut Jokowi nyaman dengan Golkar. Tim Liputan iNews melaporkan.